Keberanian ulama-ulama muda Nahdlatul Ulama seperti Gus Fuad Pleret dan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, saya kira terinspirasi daripada Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Gus Dur. Ojo nangkep Habib lho. Nek endi enek imam iso nglarang dai ojo nangkep Habib. Jawabe teng Indonesia. Lho kok Indonesia? Iya, imame Imam Samudra. Dai ini dai Bakhtiar, kepala polisi. Sing ditangkep Habib Rizik. Lah enten ah. Habib Rizik niku nate kempal kali kula diundang padha-padha kali Rahmawati teng Hotel Indonesia Jakarta. Habib Rizik ngadeg teng mikrofon mungel. Yang terhormat Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Nah, kula ya untung lah kula bengok sampean eling. Niki tiyang NU niku. Ulama ngeten niki carane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video tadi itu adalah merupakan video Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, di mana kala itu lagi panas-panasnya hubungannya dengan Imam Besar FPI, yaitu Rizik Syihab. Dan kita lihat bagaimana pernyataan Gus Dur secara konsisten memang memberikan narasi perlawanan terhadap oknum-oknum habaib, terutama kala itu yang selalu mempersekusi orang-orang yang tidak sepakat dengan apa yang menjadi gagasan mereka. Kita tahu bahwa dulu FPI sering melakukan sweeping dan bahkan pernah menjadikan kader Nahdlatul Ulama waktu itu menjadi salah satu korbannya di salah satu acara yang bertajuk kebangsaan dan pluralisme waktu itu. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya hari ini ada ulama-ulama muda Nahdlatul Ulama seperti Gus Fuad Pleret dan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan beberapa ulama-ulama muda yang lain kemudian begitu berani berhadapan-hadapan dengan oknum habaib, terutama kalau terkait soal nasab dan bagaimana perilaku-perilaku mereka yang selalu mencurut-curutkan ulama Nahdlatul Ulama dan menganggap enteng orang pribumi, menjadikan pribumi sebagai tempat untuk melakukan pendakwiran. Wajar saja kemudian kalau ada generasi muda Nahdlatul Ulama yang memberikan perlawanan terhadap mereka. Apalagi kita tahu bahwa memang Gus Fuad Pleret adalah salah satu ulama muda Nahdlatul Ulama yang sangat mengidolakan Gus Dur. Jadi beberapa waktu yang lalu yang mana Gus Fuad Pleret membuat satu pernyataan terkait soal kelakuan oknum Baklawi, di mana beliau mengatakan kalau perlu oknum-oknum habaib, yang saya kira yang dimaksudkan itu adalah Bahar Smith ya, sekalipun Gus Fuad waktu itu tidak menyebut nama, itu tidak perlu ceramah karena dianggap mengacau dan memprovokasi, bahkan kasarnya sebenarnya kalau saya ya membodohi umat lah, karena nol pengetahuan agama, kerjanya hanya menghujat. Karena itu juga beberapa hari atau beberapa minggu setelah itu langsung viral hasil penelitian Kiai Imad yang ternyata jauh lebih dahsyat lagi, karena langsung memukul Robita Alawiyah, dalam artian bahwa para habaib ini disinyalir, atau bahkan bukan lagi disinyalir, tapi memang dipastikan berdasarkan kitab nasab mereka tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu ini penting memang dilakukan karena banyaknya oknum-oknum yang mengaku habaib tetapi tidak bisa menjaga congornya, tidak bisa menjaga tindakan-tindakannya di lapangan. Bahkan acap kali mereka melakukan pendakwiran,
itu juga sudah menjadi rahasia umum. Bagaimana misalnya Bahar Smait menganjing-anjingkan orang pribumi dalam tanda petik, ya sekalipun tidak menyebut nama, tapi ketika dia mengatakan hai anjing kenapa pakai jubah, lalu kemudian mengatakan hai babi kenapa pakai jubah, termasuk juga saya kira ketua Robita. Nah, oleh karena itu keuntungan terbesar kita karena generasi Gus Dur yang muncul ke permukaan, saya kira hari ini bertebaran, khususnya di ulama-ulama muda yang diilhami dari Gus Fuad Pleret dan Kiai Imaduddin. Begitupun yang lainnya yang tidak sempat saya sebut namanya. Jadi kalaupun misalnya hari ini ada ulama-ulama NU yang sepertinya dari sisi narasi yang dibangun membela Kelambak Lawi, saya kira itu hanya berupaya mencairkan saja. Karena kalau kita lihat bagaimana sejarah perlawanan Gus Dur terhadap mereka, terutama imam besar FPI Habib Rizik, kita tahu sendiri bagaimana kurang ajarnya ketika dia mengatakan Gus Dur itu tidak saja buta matanya tapi juga buta hatinya. Dan saya kira banyak lagi pernyataan-pernyataan lainnya. Saya kira itu ya yang saya sampaikan. Saya tetap manut kepada ulama-ulama NU, terutama beliau-beliau yang berkecimpung dalam diskusi terkait soal penolakan nasab Lawi ini sebagai cucu Rasulullah yang berdasar pada hasil penelitian Kiai Imad, dan kalau berdasar kepada apa yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret lebih pada kemanfaatan terhadap umat ya, bagaimana umat ini, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diselamatkan dari orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah tapi cenderung tidak beradab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.